Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 37, Aku Mencintaimu. Bagaimana kabarnya perusahaan? Tanya Gali kepada Arga. Baik, Pak, tentu saja masih baik. Meskipun belum sebaik Kak Chandra. Tapi Arga akan terus berupaya agar Baskoro tetap menjadi perusahaan besar yang paling kuat dan berpengaruh. Jawab Arga dengan mantap. Kemarin Papa bertemu dengan Arifin, ujar Gali. Om Arifin, ayahnya Ratu, tanya Arga untuk memastikan. Gali mengangguk dan meneruskan pembicaraannya. Iya, dia sedang mencari putrinya. Dia meminta bantuan dari kita. Menurut informasi yang Arga tahu, Ratu sedang mengejar mimpinya di Paris. Mengapa Om Arifin mencarinya? Tanya Arga bingung. Ternyata dia terlibat dalam masalah akibat perbuatannya sendiri. Ketika masih bersama kakakmu, dia sudah berani mengundang pria lain untuk urusan yang tidak pantas. Jelas Gali. Siapa yang menjebaknya? Pah, tanya Arga penasaran. Dia terjerat dalam jaringan prostitusi kelas atas. Dan lebih buruknya lagi, dia dijual oleh mucikarinya kepada seorang psikopat. Ayah tidak tahu detail lengkapnya. Yang pasti, pria yang membelinya bukan sembarang orang. Namanya Jonathan Abimanyu, seorang pejabat berpengaruh. Anak lelakinya terobsesi dengan Ratu. Cerita Gali. Lalu apa kaitannya dengan kita? Bukan berarti Arga tidak peduli. Tapi ini bukan lagi urusan kita. Mereka sudah menyakiti kita begitu seringnya, ujar Arga. Kami juga tidak tahu pasti. Tapi ayah ingin kau tetap berhati-hati. Putra John benar-benar gila obsesi dengan Ratu. Dia bisa mengancam kita jika mengetahui Ratu memiliki hubungan dengan keluarga kita. Kau harus melindungi keluargamu karena kita tidak tahu apa yang ada di pikiran orang gila itu, peringatkan Gali. Arga tersenyum penuh arti. Tangannya menggenggam erat dengan pandangan tajam. Papa tidak perlu khawatir. Arga bisa lebih gila daripada orang itu jika menyangkut Dharma dan Anjani. Aku akan menghilangkan ancaman itu sebelum dia bisa mendekati mereka. Gali menggeleng. Kita punya orang-orang yang ahli dalam menangani hal seperti ini. Jangan membuat Anjani takut padamu. Arga terdiam. Ia menyadari bahwa kata-kata ayahnya benar. Ia tidak boleh menunjukkan sisi gelapnya jika tidak ingin menakut-nakuti anak dan istrinya. Selama ini, hanya ayahnya yang tahu dan pernah melihat sisi gelap itu. Gali juga telah membantunya untuk mengatasi itu. Setelah berbicara dengan ayahnya, Arga segera turun ke lantai bawah. Ia melihat Anjani dan Dharma sedang bermain di ruang tengah. Sayang, Mama sedang di mana? Mengapa kalian hanya berdua? Tanya Arga. Mama sedang berganti baju. Mas, katanya ada acara arisan. Jawab Anjani. Baiklah, jika begitu kita akan berangkat sekarang. Dede, sekarang sama Papa ya, kata Arga sambil memeluk erat putranya yang menggemaskan. Kita tunggu Mama dulu, Mas. Kan Dharma ingin ikut dengan omanya. Katanya mau dipamerkan, kata Anjani sambil tersenyum. Tidak, sejak kapan cucu Oma dianggap barang loak yang harus dipamerkan? Dia ini ganteng banget. Lihat saja. Arga menciumi pipi putranya dengan penuh kasih sayang. Siapa bilang cucu Oma itu seperti barang loak? Siapa yang bilang begitu? Biar Dharma sekali-sekali jalan-jalan bersama Opa dan Omanya, sahut Dara dengan wajah sedikit cemberut. Mas, Anjani memberi kode pada suaminya untuk menyerahkan Dharma kepada ibunya. Tapi, sayang, namun, sentuhan lembut dari istrinya membuat hatinya luluh. Tapi jangan sampai Dharma ketinggalan di acara arisan hanya karena Mama terlalu asyik dengan teman-temannya. Gerutu Arga yang mengerti sifat ibunya. Jangan khawatir, ada Papa yang akan mengawasi, seru Gali yang mengikuti dari belakang. Akhirnya, Arga mengalah dengan berat hati dan memberikan Dharma pada ibunya. Pada siang itu, Raihan sedang makan siang dengan Fanny. Baru-baru ini, mereka menjadi dekat karena dokter cantik ini ingin membantu Raihan dengan masalah kelainannya. Raihan pun setuju untuk menerima bantuan Fanny. Saat itu, mereka terlihat tengah bercanda. Namun suasana berubah ketika seseorang datang. Hai,
Raihan, aku merindukanmu. Aku sangat kangen. Tante sudah jarang melihatmu di klub akhir-akhir ini. Bagaimana kalau malam ini kamu datang ke apartemen Tante? Kata seorang wanita mendekati Raihan dan duduk di sampingnya. Wanita parubaya itu bahkan menggesekkan dadanya ke lengan Raihan. Namun pria muda itu hanya tersenyum menjawabnya. Tante, aku sudah punya pekerjaan baru, kata Raihan tanpa menyebutkan namanya. Karena jujur saja, ia lupa namanya wanita yang kini sedang bergelayutan di lengannya. Fanny yang duduk di depan Raihan langsung memalingkan wajahnya. Ia merasa muak melihat wanita yang terus memancing nafsu Raihan. Ya sudahlah, besok juga tak apa, tawar wanita itu. Besok pun sudah penuh, jawab Raihan. Lalu kapan ada waktu untuk Tante? Seberapapun lama, Raihan tak akan punya waktu untuk melayani Tante lagi. Maaf ya, jawab Raihan dengan tegas. Wah, kenapa bisa begitu? Tante bahkan siap membayar 2 kali lipat. Apa kamu tidak khawatir? Wanita itu mulai marah. Raihan sudah memiliki kontrak, ujar Raihan. Siapa wanita itu? Tanya dengan tajam. Raihan menunjuk ke arah Fanny yang duduk di depannya. Maaf ya, Raihan sudah memiliki kontrak seumur hidup dengannya. Jadi tidak akan pindah hati lagi, sambungnya. Apa? Fanny dan wanita tersebut berseru serentak. Kamu marah? Tanya Raihan. Marah karena apa? Karena kontrak seumur hidup itu? Tentu saja tidak. Lebih baik melihat tindakan konyolnya daripada harus menatap muka yang tadi terus di depanku, jawab Fanny. Raihan hanya tertawa geli. Mengamati dokter yang selama ini dikenal sebagai orang yang berbicara dengan cepat dan belak-belakan, tiba-tiba hanya bisa diam. Terlihat lucu baginya melihat Fanny, yang biasanya tampak begitu terbuka, sedang terdiam. Maaf ya, sepertinya kamu harus terbiasa menghadapi wanita-wanita seperti tadi jika kamu berjalan denganku, ucap Raihan sambil mencoba mengembalikan suasana. Tenang saja, seperti berjalan di pantai. Aku hanya merasa risih melihat perilaku mereka yang begitu murahan, dan pakaian yang mereka kenakan, terlalu vulgar, ujar Fanny sambil memandang acuh pria yang baru saja selesai makan. Kamu tidak makan? Tanya Raihan saat melihat Fanny belum menyentuh makanannya lagi setelah kedatangan wanita-wanita yang pernah menjadi pasiennya. Aku sudah tidak nafsu. Nanti pulang kita mencari makanan seblak level 10. Jawab Fanny dengan nada malas. Baiklah. Ya udah sini. Raihan menggeser piring yang berada di depan Fanny. Jangan, aku sudah makan sedikit tadi. Aku akan pesan lagi kalau kamu masih lapar, ucap Fanny yang menahan piring itu. Cek. Lebih baik dimakan daripada terbuang. Dosa. Raihan tetap menyantap spaghetti yang sebelumnya dipesan untuk Fanny. Entah mengapa, Raihan merasakan bahwa pasta yang dia makan sekarang, milik Fanny, jauh lebih lezat daripada yang dia makan tadi. Gimana perasaanmu tadi ketika wanita-wanita itu mendekatimu dengan begitu mesra? Tanya Fanny sambil tersenyum. Enak sih, jawab Raihan. Beneran. Aku serius. Loh. Aku serius. Kenapa kamu ragu? Tanya Raihan. Modelan begitu tidak akan membuatku tergoda. Lanjutnya. Bohong, ujar Fanny. Memangnya modelan kendor seperti itu bisa membuatku tergoda? Dulu mungkin aku pernah gila. Penasaran bagaimana rasanya bercinta dengan wanita yang lebih tua dan berpengalaman seperti mereka. Ucap Raihan. Jangan sebut mereka. Wanita yang lebih tua. Wajah mereka masih segar. Sela Fanny. Wajah itu bisa dioperasi. Kamu tahu, dalamnya tetap keriput kok. Canda Raihan dengan tertawa terbahak-bahak diikuti oleh tawa Fanny. Kamu pernah dengan perawan? Tanya Fanny. Mencoba menggoda. Mana mungkin ada yang menggunakan jasa gue dengan status perawan? Balas Raihan. Terus, kamu paling lama bertahan dengan pasangan model seperti apa? Tanya Fanny. Modelan seperti kamu, sahut Raihan. Ah, hentikan. Fanny melemparkan tisu ke arah Raihan. Sejujurnya, aku harus ngaku bahwa itu yang aku katakan kemarin. Aku memang suka dengan tipe perempuan seperti kamu. Cantik, cerdas, tubuh proporsional, tidak berlebihan, tidak terlalu kurus atau terlalu gemuk. Dan yang lebih penting, pintar. Aku lebih suka perempuan yang punya kepintaran daripada hanya mengandalkan fisiknya saja. Jelas Raihan. Sayangnya,
Kata-kata kamu tidak akan membuatku tersanjung. Sudah basi, ujar Fanny. Mungkin Fanny bisa mengucapkan hal lain dengan mulutnya. Tetapi hatinya berdetak cepat mendengar semua pujian yang datang dari pria di hadapannya. Padahal, dia telah membangun pertahanan untuk dirinya sendiri. Mengatakan bahwa dia tidak akan terjerumus dalam pesona seorang pria Casanova seperti Raihan. Dan aku juga tahu kamu tidak akan suka padaku. Kamu adalah dokter cantik. Banyak yang mengejar-ngejar kamu, ucap Raihan. Tentu saja. Setiap hari pasien-pasienku antri menunggu. Fanny dengan menyombongkan dirinya. Mengapa kamu tidak merasa jijik dengan aku? Tidak takut pergi-pergi bersamaku? Tanya Raihan. Tentu aku takut. Itu sebabnya aku selalu mengajakmu keluar ke tempat-tempat seperti ini. Agar kamu tidak berbuat sembarangan, ucap Fanny. Raihan hanya tertawa. Padahal sebenarnya jika mereka sendirian, bahkan di tempat yang sunyi, Fanny tidak perlu takut padanya. Raihan sudah merasakan pukulan hebat dari pemegang sabuk hitam taekwondo itu kemarin. Apakah kamu tidak ingat bagaimana kamu menghajariku kemarin? Ujar Raihan. Tapi tetap saja aku takut. Kalau berdua, rasanya tubuhku panas dingin. Aku takut pada setiap gerakmu, setiap ekspresi tubuhmu. Karena saat aku mencoba untuk merasakannya, semakin lama, aku semakin merasa nyaman bersamamu. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa senang saat bersamamu, ucap Fanny. Kamu bisa jangan menampilkan senyum seperti itu. Sumpah, aku hampir ingin muntah melihatmu tersenyum seperti itu. Lanjut Fanny sambil menggelengkan kepala. Melihat Raihan tersenyum lebar mendengar kata-katanya. Kamu tampak sadar. Tapi mengapa terdengar seperti berceloteh dalam mimpi? Ayo, pulanglah. Aku sudah kenyang. Kamu yang mengemudikan ya. Aku akan merasa ngantuk setelah makan berat seperti ini. Kata Raihan sambil melempar kunci mobil ke arah Fanny. Aku tidak mau. Aku ingin menjadi penumpang. Ujar Fanny sambil memasang wajah nakal. Mereka akhirnya meninggalkan mal dan menuju area parkir di basement. Mereka tidak menyadari sepasang mata di balik kemudi yang menatap mereka dengan tajam. Ada kebencian yang jelas terpancar dari tatapannya. Tiba-tiba, suara mobil melaju dengan kencang memecah hening. Awas, seru Raihan sambil menarik tubuh Fanny ke dalam pelukannya. Sebuah mobil dari arah belakang melaju sangat cepat. Sepertinya pengemudi sengaja mencoba menabrak mereka. Meskipun mereka berjalan di pinggir, mobil itu masih tetap mendekati mereka. Bangsat, umpat Raihan, memaki pengemudi mobil tersebut. Seandainya Fanny tidak ada di sisinya, mungkin ia akan mengejar mobil itu tanpa ragu. Tapi, saat ini ia lebih khawatir tentang Fanny yang berada dalam pelukannya. Terlihat ketakutan. Fanny, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Raihan dengan cemas. Fanny mendongak untuk melihat pria yang masih memeluknya. Tidak, aku tidak baik-baik saja. Baiklah. Kita harus pergi ke rumah sakit, kata Raihan dengan cepat sambil membawa tubuh Fanny menuju mobilnya. Wajahnya mencerminkan rasa khawatir yang mendalam saat mendengar Fanny berkata bahwa ia tidak baik-baik saja. Sementara itu, Fanny merasa menyesal pada dirinya sendiri, merasa usahanya untuk menahan perasaannya gagal. Upaya Fanny untuk menjaga hatinya sendiri hancur di tengah ketakutan ini. Ia semakin tenggelam dalam pelukan Raihan. Dengan lirik, ia mengucapkan, "Aku mencintaimu."